Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Oke, pada video kali ini kami dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 1 akan membahas mengenai salah satu materi dalam bab gugus fungsi mata pelajaran kimia kelas 12. Gugus fungsi akan kami bahas yakni asam karboksilat atau asam alkanoat. Silakan disimak materi pembelajaran mengenai asam karboksilat berikut ini supaya kita bisa paham dan belajar bersama-sama. Asam karboksilat atau asam alkanoat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi yaitu COOH. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain yaitu gugus karboksil. Mengapa disebut dengan gugus karboksil? Karena dia merupakan gugus gabungan dari karbonil dan hidroksil. Untuk senyawa asam karboksilat memiliki rumus umum yaitu CnH2nO2. Tata nama pada asam karboksilat dibagi menjadi dua cara, yaitu tata nama EUPAC dan tata nama trivial. Pada sistem EUPAC, nama asam diturunkan dari nama alkana. Dari yang berawal akhiran ana diganti dengan akhiran oat, dan di depan namanya ditambahkan kata asam. Sedangkan pada sistem tata nama trivial, asam karboksilat diambil dari nama asal asam tersebut di alam. Contoh tata nama pada rantai tunggal asam karboksilat dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dimulai dari rumus molekul CH2. Dalam tata nama IUPAC, molekul CH2 memiliki nama asam metanoat karena semulanya berasal dari kata metana. Karena mengikat gugus fungsi COOH, maka metana ini diubah akhiran ananya menjadi oat, menjadi metanoat, serta ditambahkan kata asam di depannya menjadi asam metanoat. Sedangkan untuk nama trivialnya, CH2 ini memiliki nama asam format. Kenapa dinamakan asam format? Karena asam ini biasanya ditemukan atau bersumber dari serangga semut dengan nama ilmiahnya formiat. Untuk rumus molekul lainnya pun sama seperti tata nama pada CH2 tadi, baik itu untuk nama IUPAC-nya maupun untuk nama trivialnya hingga ke C10H20. Ini merupakan salah satu contoh rangka dari asam karboksilat. Kita lihat di sini, di dalam rangka tersebut dia memiliki gugus fungsi COOH. Maka sudah dipastikan ini merupakan rangka dari asam karboksilat. Nah, uniknya asam karboksilat itu di dalam rangkanya memiliki gugus fungsi yang berada di pinggir-pinggiran rangkanya. Jadi, gugus fungsinya tidak mungkin berada di tengah-tengah. Dalam rangka ini terdapat jumlah atom karbon sebanyak 4 dan juga terdapat jumlah atom hidrogen sebanyak 8. Jadi, nama daripada rangka ini adalah asam butanoat karena dia memiliki 4 atom C dan 8 atom H dengan gugus fungsinya COOH. Nah, kalau tadi sudah dipaparkan nama-nama untuk rantai tunggal pada asam karboksilat, nah sekarang bagaimana kita cara memberikan nama pada rantai cabang untuk asam karboksilat? Aturan untuk pemberian nama pada rantai cabang asam karboksilat. Aturan yang pertama, kita harus menentukan rantai karbon terpanjang untuk dijadikan sebagai rantai induk atau rantai utamanya. Kemudian yang kedua, kita beri nomor pada rantai utama tersebut. Nah, untuk penomorannya ini, kita mulai dari gugus fungsi pada rangka tersebut. Dan yang ketiga, baru deh kita menuliskan nama-namanya. Dimulai dari rantai utamanya, kemudian kita menuliskan nama-nama dari cabangnya. Langsung saja kita praktekkan untuk memberikan nama pada rangka cabang untuk asam karboksilat. Nah, seperti yang langkahnya telah saya jabarkan tadi, yang pertama kita tentukan rantai karbon terpanjang untuk dijadikan sebagai rantai induk atau rantai utamanya. Nah, rantai induk atau rantai utama ini harus mengandung gugus fungsi COOH. Nah, karena gugus fungsi COOH terdapat pada pinggir-pinggir dari rangka, berarti kita menentukan rantai utamanya kalau nggak dari kiri, ya dari kanan rangka tersebut, begitu. Nah, kita lihat pada rangka yang ada di sini. Nah,
pada rangka ini dia memiliki gugus fungsi COOH yang terletak di bagian pinggir kanan. Nah, berarti kita menentukan rantai utamanya dari yang paling kanan, begitu. Dan di sini terdapat dua arah. Ada yang mengarah lurus ke kiri dan ada yang mengarah belok ke bawah. Nah, kita tentukan mana yang sekiranya itu bisa menjadi rantai terpanjang. Dan ternyata dari rangka ini, baik itu mau lurus ke kiri ataupun belok ke bawah, jumlahnya tetap sama, yaitu sama-sama memiliki 3 atom karbon. Maka dari itu kita bisa memilih yang dijadikan cabang itu bisa yang ada di bawah ataupun ada yang di paling kiri. Nah, misalkan kita di sini mengambil rantai terpanjangnya dari gugus fungsi yang ada di kanan hingga ke bagian yang paling kiri. Begitu. Jadi rantai utamanya lurus. Begitu. Untuk rantai utamanya sendiri kita beri nomor. Lanjut ke langkah yang kedua, beri nomor dari gugus fungsi. Gugus fungsi kita beri nomor dengan nomor 1, kemudian lanjut ke nomor 2 dan nomor 3. Begitu. Nah, setelah kita beri nomor, kita bisa menentukan nama daripada rantai utamanya. Karena rantai utamanya terdapat 3 atom C, maka namanya adalah propanoat. Kemudian untuk cabangnya, kita lihat cabangnya terletak pada nomor berapa. Ternyata cabangnya terletak pada nomor 2. Dan karena cabangnya memiliki atom C1 dan H3, maka nama cabangnya adalah metil. Jikalau misalnya ada cabangnya memiliki atom C-nya 2 dan hanya 5, maka namanya etil. Karena di sini atomnya cuma terdapat 1 C dan 3 H, maka namanya adalah metil. Nah, terletak pada nomor 2. Jadi kita tuliskan namanya 2 metil. Nah, setelah itu baru deh kita tambahkan kata asam di depannya. Jadi asam 2 metil propanoat. Kemudian mengenai isomer, asam karboksilat itu tidak memiliki isomer posisi. Karena apa? Karena gugus fungsinya dia terletak pada ujung rantai atau di pinggir rangka C-nya. Oleh karena itu, asam karboksilat hanya memiliki isomer rangka. Nah, isomer rangkanya itu dimulai dari asam butanoat atau C4H8. Selain dari isomer rangka, asam karboksilat juga memiliki isomer fungsi. Nah, pada asam karboksilat, dia memiliki isomer fungsi dengan ester. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Terdapat contoh isomer fungsi pada C4H8O2 antara asam karboksilat dan ester. Kemudian mengenai reaksi pada asam karboksilat. Asam karboksilat ini memiliki 5 jenis reaksi, yaitu reaksi penetralan, reaksi pengesteran, reaksi reduksi, reaksi oksidasi, dan reaksi substitusi. Reaksi yang pertama yaitu reaksi penetralan. Pada reaksi penetralan asam karboksilat bereaksi dengan basa dan membentuk garam dan air. Contohnya pada reaksi ini, asam karboksilat etanoat yang bereaksi dengan basa NaOH hingga membentuk natrium etanoat dan air. Reaksi yang kedua yaitu reaksi pengesteran atau esterisasi. Pada reaksi pengesteran, asam karboksilat bereaksi dengan alkohol dan membentuk ester dan H2O. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi reduksi. Reaksinya bisa dilihat di sini, di mana terdapat reaksi reduksi terjadi antara asam metanoat dengan larutan veling dan tereduksi menjadi endapan merah bata dan air. Ada juga reaksi antara asam metanoat dengan larutan tolens, tereduksi menjadi perak, CO2 dan air. Reaksi yang keempat yaitu oksidasi. Pada reaksi oksidasi terjadi pembakaran oleh reagen yang sangat kokoh dan kuat seperti asam sulfat, CrO3. Gugus asam karboksilat teroksidasi sangat lambat.
Reaksi yang kelima yaitu reaksi substitusi. Pada reaksi substitusi, asam karboksilat bereaksi dengan halida seperti PX3, PX5, dan SOX2 dan akan menghasilkan suatu asil halida. Sekian saja pemaparan materi dan pembahasan kami mengenai gugus fungsi asam karboksilat pada video kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Serta kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.